Gengs, untuk episode anak Betawi jadi mandor yang kali ini gue kasih judul Mandor Sewot. Sebelumnya kami memohon kepada pemirsa untuk menekan tulisan subscribe yang berwarna merah dan juga tombol like-nya, dan itu gratis agar channel vlog kami semakin berkembang. Terima kasih. Kita mulai. Ada perubahan sedikit. Kayaknya rongsok udah diangkat tuh. Nggak ada yang cerita, nggak ada yang ngomong-ngomong ke gue. Lanjut. Kayu-kayu berkurang. Oh, rolling door udah diangkat. Oke. Jadi pakai lampunya ice blue nih katanya. Soalnya belum ya. Belum. Karena kemarin masih ada ini. Hah? Ngapain lo? Biasa. Oh, pasang plafon atas. Kan sudah pasang plafon. Udah dicat ya? Iya.
Apaan tuh? Ini masih dasar kan ya? Hah? Iya dasar. Catnya. Wih, bikin apaan tuh kolam ikan? Hah? Apa? Itu. Oh, nyokapnya yang nyuruh. Oh, lah gede amat, tebel amat. Hah? Oh, itu kok ditutup? Hmm? Oh gitu. Udah dicek. Anjir. Anjir. Beli rompi di mana nih? Beli rompi. Lu kayak pakai rompi lu sih. Gerah, pakai baju gerah. Turun ya. Lihat dulu ya. Ya. Gans, gue tadi lihat kondisi rumah, alhamdulillah udah ada perkembangan lagi. Plafon udah dipasang walaupun belum
100%. Terus yang di atas, plafon ruangan atas udah dipasang, dan juga udah dicat dasar tembok buat ruangannya. Cuma ada yang bikin gue kaget tadi awal pertama gue datang, kita lihat kan tadi udah ada tukang rongsok yang datang yang ngambilin barang-barang, ya nggak? Yang ngambilin kayunya juga. Cuman begitu terakhir gue ingat, dan gue waktu itu pernah pesen Hexos guys. Hexos bekas dapur tuh waktu itu kan masih nyala ya, cuman karena nggak pernah dibersihin, karena waktu itu posisi Hexos itu dipasangnya terlalu tinggi, jadi susah untuk dibersihin. Jadi karena nggak pernah dibersihin, yang namanya Hexos kan dia ngebuang udara ataupun ngebuang hawa udara asap panas yang ada di dapur, dan juga di mungkin sekalian yang ada di ruangan dalam rumah. Yang namanya dari dapur itu kan dia setiap masak itu kan dia ngeluarin hawa panas, udara panas, dan itu mengandung partikel asapnya itu ya. Ya nggak tahu deh apa kalau di telusuri secara ilmiah bener apa nggak, tetapi gue yakin kok kalau yang namanya udara yang keluar dari atau hawa panas yang keluar dari kompor ataupun dari orang yang kompor yang sedang memasak, ya kan, itu dia mengeluarkan partikel minyak, ya kan. Jadi asapnya itu mengandung minyak, coy. Asapnya itu mengandung minyak. Begitu asap itu nempel di permukaan sesuatu benda, maka asap itu kalau udah dalam kondisi suhu dingin, dia partikelnya nempel di permukaan benda itu. Nah, kalau udah terlalu lama benda itu nggak dibersihin, maka karena setiap hari nempel asap yang mengandung partikel minyak itu, ya pasti lengket lah gitu. Jadi Hexos itu berat, nggak bisa muter karena udah kelamaan nggak dibersihin gitu. Makanya dia nggak bisa muter, bukannya rusak gitu. Ya kan, nah kemarin tuh waktu lagi bongkar-bongkar, awal-awal mau renovasi kan dicopot tuh, gue udah pisahin, ya kan. Dan itu nggak murah, terus itu bandel itu, tahu banget itu bagus. Kalau nggak salah, ya gue inget kok itu belinya 800.000 di Kenari. Nah ceritanya kan dari kemarin itu kan gue nyari tukang rongsok, ya kan. Tukang rongsok itu jelas. Ya gue sih nggak mencari keuntungan dalam hal jual rongsok, yang enggak, ya kan. Tapi mereka untuk mengambil barang rongsok itu, mereka juga mengambil itu kan bukan karena nggak ada keuntungan, pasti ada keuntungan, dan memang ada keuntungan guys dari hasil rongsok itu gitu. Kalau gue sih tujuannya untuk menjual rongsok itu bukan untuk memperkaya diri, untuk tukang-tukang yang lagi ngerjain, ya kan, untuk tukang-tukang yang lagi ngerjain rumah, buat ngopinya mereka, makannya mereka gitu. Ya paling buat apa sih? Ya paling buat tambah-tambahan buat beli bahan lah, beli material lah, ya kan, kasarnya seperti itu. Enggak, ya dari beberapa barang itu, contoh nih ada rolling door itu yang masih bagus ya, nggak ada rusak sama sekali dan enteng itu, ya kan. Rolling door itu ukurannya kurang lebih sekitar 2 meter lah, 2 meter lebarnya, tingginya itu sekitar 3 meter, ya 3 meter. Ya memang bekas, cuman apa ya gue kasih begitu aja ke orang lain? Hah? Itu aja ya. Jadi bukannya menyanggah kenapa nggak dikasih aja sih ke orang. Ya memang kalau memang nggak bisa digunakan lagi, ataupun memang sesuatu barang yang nggak bisa digunakan lagi, ataupun masih digunakan tetapi gue udah punya, ya kan, ataupun udah ada penggantinya, ya bisa dikasih ke orang. Tapi kalau memang bisa digunakan lagi dan memang itu ada harganya,
Ya terus kenapa kalau memang seumpamanya gue jual second, nggak ubahnya kayak lu pada seumpama lu orang ataupun seumpama di luar sana, ya kan, bukan lu orang lah, seumpama di luar sana gitu, dia punya motor terus motornya bekas, nah kenapa nggak dikasih ke orang aja kalau emang lu punya mereka punya motor yang baru atau mobil yang baru, ya kan? Jadi itu rongsok. Ada beberapa yang memang masih layak untuk dipakai. Dan di sini gue sewatnya gue bukan ke siapa-siapa, gue sewatnya ke tukang rongsok lah yang pada umumnya sering banget ngakalin, guys. Gitu. Dan harus diawasin. Ingat, kalau tukang rongsok datang harus diawasin. Karena apa? Karena seumpamanya kita bilang ini aja nih yang dibawa, tapi kalau kita nggak perhatiin apa yang ada di situ, yang tadinya udah kita perintah ini aja yang dibawa, ini aja yang silakan diambil, ya bisa-bisa yang nggak kita suruh ambil, yang nggak kita kasih ke dia, itu kebawa sama dia, guys. Dan itu bukan sekali dua kali. Gue bukan mengatakan mereka itu maling, enggak. Tetapi mereka dengan kepolosannya, mereka akan mengatakan, saya kira yang itu pak, saya kira termasuk ini, saya kira ini juga disuruh. Tuh. Dan ingat, satu lagi, akal-akalan mereka nih, mengatakan ini nggak ada harganya, ini nggak ada ininya, ini nggak ada, paling cuma di ini nggak ada harganya, nggak sama sekali. Tapi buat mereka tuh emas, guys. Mungkin kalau bisa umpamanya kalau mau dihitung-hitung ya, apa yang lo milikin sekarang dari rumah, kendaraan, apa yang ada di dalam isi rumah lo, kalau dibandingin dengan apa yang mereka milikin, apa yang mereka miliki di kampungnya, kalah, guys. Lo kumpulin semua yang ada di lo, 3 orang masih kalah sama mereka. Apa yang mereka milikin di kampungnya. Karena gue tahu banget, guys. Gue tahu banget, gue pernah melihat kondisi ataupun gue pernah bergaul sama mereka orang kayu yang tadinya nggak jadi apa-apa, yang udah bekas, udah rewet gini-gini. Oh, itu bagi mereka itu bagus, dijadiin ini, jadiin kusen, jadiin gue salut sama daya kreatifnya mereka. Cuma aja itu gitu, apaan juga sama mereka bisa jadi duit, guys. Tuh. Karena mereka benar-benar tekun. Dan itu kebawa exhaust tuh, rolling door dibawa, exhaust dibawa. Gitu. Yang banyak numpuk tuh sebenarnya kayu-kayu bekas. Tapi yang gue lihat tadi, yang lo lihat sendiri kan, kayu-kayu bekas tadi masih ada sebagian banyak yang belum dibawa. Asli sewot gue. Udah puyeng. Udah maghrib, guys. Gue belum buka puasa. Gimana ya? Udahlah. Allah pasti ganti yang lebih baik. Kalau sewot ya silakan. Kalau memang itu bisa membuang rasa emosi lo, menghilangkan rasa emosi yang ada di diri lo bisa cerita, lo bisa menjerit, lo bisa teriak semata-mata untuk melepaskan emosi lo. Itu lebih baik. Kalau memang lo nggak bisa untuk menahan, mendingan lo keluarin, lo jerit, lo cerita ke siapa. Setelah itu ya udah, memang hakikatnya harus ikhlas. Semoga Allah ganti yang lebih baik, itu aja. Oke, guys, saksiin terus serial Anak Betawi Jadi Mandor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.